Selamat siang sahabat semuanya, kita bertemu lagi. Sebetulnya ini tengah hari, jam 12 lebih. Tapi di sini sejuk sekali karena ada pohon ini. Tahukah sobat, pohon ini adalah hasil budidaya saya 12 tahun silam. Jadi sekarang sudah tumbuh sangat besar. Diameternya sekitar 60, yang di sini 60-an, paling bawah sini sekitar 50. Jadi salah satu yang hidup karena beberapa juga mati. Tapi siang ini saya tidak membahas tentang penghijauan, tetapi saya akan melanjutkan episode kemarin tentang arti dari arca atau makna dari arca. Pesan-pesan apa saja yang leluhur kita pesankan kepada kita, kepada generasi kita atau generasi masa lampau melalui arca atau patung. Jika di episode kemarin kita sudah membahas pada bagian rambut ya, yang episode pertama, kemudian yang kedua kita membahas arti dari mata serta maknanya. Nah, sekarang kita membahas pada bagian arca yang lain, yaitu pada bagian hidung. Kita kan patut bertanya, sebentar ini saya di sini sama Becky, dia tidur karena perjalanannya sangat jauh tadi, berjam-jam, kecapean dia tidur. Kita lanjutkan. Kenapa kita, atau mungkin ya, kita sering bertanya-tanya, kenapa patung itu terutama di hidungnya dibuat tidak bagus, mancung, kecil, kan gitu. Tapi di arca Totok Kerot, perwujudan dari Bhairawi ini, karena kita masih membahas dalam satu patung ini ya, sampai selesai nanti kita akan membahas arti dari patung atau peninggalan lainnya. Tapi yang di seri ini, entah nanti sampai seri berapa, kita masih membahas tentang perwujudan Bhairawi pada arca Totok Kerot ini, yang lebih dikenal dengan arca Totok Kerot ini namanya. Di sini enak sahabat. Jadi ada angin, suaranya ini khas seperti aliran air. Terus begini, sekarang kita lanjutkan hidung itu tadi, masalah hidung sekarang. Hidung pada bagian di arca ini ya, di arca Bhairawi atau yang dikenal dengan nama Totok Kerot, itu terlihat sangat besar kan, besar. Kemudian lubangnya yang dua ini juga besar. Lantas sebenarnya apa makna yang terkandung, yang dipesankan dari leluhur kita yang diterapkan pada bentuk hidung ini? Nah, kan gitu. Muka ya, muka ini pada arca Bhairawi yang lebih umum dikenal dengan Totok Kerot itu, kalau masa lampau, pada serat-serat masa lampau, pada lontar dan sejenisnya itu disebut dengan condromuko, muka seperti bulan. Kemudian hidung, pada bagian hidung ini yang paling menonjol pada muka ini, pada condromuko ini kan yang paling menonjol itu adalah hidung, yaitu adalah arti dari kesadaran. Jadi kan gini, secara tidak sengaja
secara tidak kita pedulikan apalagi. Bagian yang terpenting dari manusia, kalau memang masih disebut manusia, itu adalah hidung, lubang hidung. Karena apa? Karena dengan adanya lubang hidung itu tadi, kita masih bisa bernafas. Jadi kebutuhan pokok manusia, mungkin kalau manusia tidak makan sehari bisa, tidak minum sehari bisa, ya, tidak melakukan apapun kegiatan kita sebagai manusia itu sehari aja pasti bisa. Tetapi kalau kita tidak bernafas, jangankan sehari, ya, beberapa menit aja kita sudah statusnya bukan manusia lagi. Kan begitu, kalau kita sudah tidak bernafas. Jadi orang masa lampau menyebut yaitu gunung kesadaran yang disimbolkan sebagai hidung pada muka arca Totok Kerot ini, yaitu perwujudan Bhairawi yang berupa lebarnya yang disebut Condo Muko. Ini artinya yaitu tadi, hidung ini adalah sesuatu tempat, sesuatu bentuk yang sangat penting, maka itu ditonjolkan, dibentuk sangat besar, lubangnya juga sangat besar. Nah, itu adalah arti umumnya. Kemudian kita akan resapi lagi arti dari maksud terdalamnya. Kita kan sebagai manusia juga kadang lupa bahwa kita sering ada hal sedikit saja, entah itu pengaruh yang negatif, kita akan lupa bahwa kita menjadi manusia. Kita bisa bersifat sebagai binatang buas, lebih dari binatang buas kadang. Dan kalau kita pada posisi katanya yang bertentangan dengan hal negatif yaitu positif, kita juga lupa bahwa kita adalah manusia yang masih membutuhkan lubang hidung untuk bernafas. Contohnya begini, kita sedikit saja mengenal spiritual dengan segala jenisnya, karena spiritual itu banyak sekali jalannya. Sedikit saja kita tersentuh dengan kata spiritual, kita sudah lupa bahwa kita adalah manusia. Penampilan kita sudah berubah. Yang awalnya biasa begini, setelah menginjak belajar atau mengetahui spiritual, tiba-tiba penampilannya jadi putih-putih, jadi ikat-ikatan kepala atau apa, penampilannya sudah berubah, pakaiannya sudah berubah, gaya hidupnya sudah berubah, gaya bicaranya sudah berubah, karena dia berada pada posisi spiritual. Leluhur kita menyampaikan, menyebutkan, dan menuliskan pada arca ini, yang akhirnya disimbolkan pada hidung yang besar itu tadi. Jadi hidup itu biasa-biasa aja. Pandailah sepandai-pandainya. Spiritual, berspiritual lah setinggi-tingginya. Tapi biasa-biasa sajalah, kan gitu. Jadi itu yang disampaikan leluhur kita melalui arca Totok Kerot ini, bahwa selagi kita masih punya hidung dan masih bernafas
dengan lubang kedua-duanya, kita itu masih disebut dengan manusia. Jadi mereka berpesan, jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jangan kita di posisi yang negatif, akhirnya kita menjadi buas, menjadi bertingkah yang aneh-aneh, bertingkah yang tidak normal, akhirnya melakukan hal-hal yang kejahatan, bahkan lebih jahat dari hewan. Karena hewan kadang-kadang tidak bertindak seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali. Kita lupa, kita adalah manusia. Itu yang dipesankan oleh leluhur kita. Jangan sampai kita melupakan jati diri kita sebagai manusia. Pun juga demikian, kalau kita pada posisi yang katanya positif, menekuni spiritual atau apa, tiba-tiba perilaku hidup kita, perilaku keseharian kita berubah. Kita diangkat sebagai oleh masyarakat atau apa, sebagai pemimpin agama atau apa, oleh sebuah pengetahuan atau apa yang berlebih, akhirnya kita dijadikan, contohnya begitu. Akhirnya hidup kita berubah, tingkah pola kita berubah. Ya, jangan, kita biasa-biasa saja. Jadi begawan abioso. Jadi orang-orang biasa saja, hidup biasa saja. Pengetahuan boleh bersetinggi langit ketujuh, kan gitu istilahnya. Tapi kelakuan, perilaku, kemudian penampilan, apalagi ya biasa-biasa saja. Kan begitu, sobat ya. Jadi itu yang dipesankan leluhur kita. Kita hendaknya menyadari bahwa kita itu adalah manusia. Saya ulangi lagi. Jadi di hidung ini, bagian hidung ini, jadi arca Bhairawi, perwujudan Bhairawi yang disebut dengan totok kerot ini, yang terfokus pada hidung ini, bagian ketiga ini adalah itu tadi. Kita harus menyadari bahwa kita masih bernafas dengan hidung, dengan dua lubangnya, bahwa kita adalah masih manusia. Maka sepatutnya kita bertindak, bertingkah laku, berpenampilan dan sebagainya sekehendaknya sebagai manusia biasa. Itu manusia begitu, sangat sukar sekali. Tapi kalau kita ingat, kalau kita masih ingat apa yang dipesankan orang tua kita, karena tidak dipungkiri mereka ini adalah orang tua kita, urutan keberapa cuman gitu saja, sampai dipahat di patung itu tadi. Jadi seperti yang saya ungkapkan di episode sebelumnya itu, mereka itu menuliskan pesan kepada anak cucunya itu tidak hanya di lontar, tidak hanya di prasasti, tambra dan sebagainya, tapi medianya itu bisa sampai patung. Bahkan hidung itu, ya tadi artinya begitu. Tapi kalau kita awam melihatnya, oh itu berhala yang berhidung besar yang menyeramkan, kan begitu. Tetapi sebetulnya kalau kita teliti dan seperti yang saya sebutkan berulang-ulang itu, melalui kajian ilmu pengetahuan dengan penelitian, karena posisi saya di situ, ya ini artinya. Begitu sobat ya. Jadi ingat, kita itu masih manusia. Kita bertindak pun harus menjadi manusia. Jangan yang aneh-aneh, kan gitu. Ingat ini. Mari kita belajar bersama. Karena manusia itu tempatnya lupa, memang itu. Ada jabatan sedikit aja kita sudah lupa bahwa kita itu manusia. Akhirnya bertindak yang aneh-aneh. Lupa saudaranya, lupa keluarganya, lupa manusia lainnya, lupa alam semestanya, kan gitu. Kemudian kita punya ilmu pengetahuan sedikit, sombongnya minta ampun, kan gitu. Penampilan sudah berubah.
awalnya bergaul dengan orang-orang dengan temannya, akhirnya tidak bergaul karena tingkat spiritualnya katanya sudah tinggi, kan gitu. Jadi itu. Kemudian kalau kita di posisi yang negatif, kita bertindak sembrono, bertingkah penuh angkara, murka, marah dan sebagainya, akhirnya kita lupa bahwa kita adalah manusia yang masih bernafas dengan hidung. Begitu sahabat ya. Kita lanjut di episode selanjutnya pada bagian mulut. Ya. Sekarang yang bagian hidung kita tutup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.